Jika berbicara tentang pembalap yang cukup agresif di lintasan, tentunya yang kita pikirkan adalah Marc Marquez. Ya, dia memang adalah pembalap yang cukup merepotkan jika sedang fight dengan rider-rider di lintasan. Namun di sini gua nggak bakalan bahas itu, soalnya gua sudah bahas di video gua sebelumnya, jadi cek aja di deskripsi. Jadi pembalap yang gua bahas itu adalah Marco Simoncelli. Ya, dia adalah salah satu pembalap paling berbakat dan legendaris yang pernah dimiliki. Selain berbakat, dia juga cukup krusial di trek, sampai rider seniornya saja hanya bisa geleng-geleng kepala melihatnya. Oke, Marco Simoncelli telah menunjukkan minat dan bakatnya dalam dunia balap motor berusia 4 tahun. Saat itu, Simoncelli menerima hadiah Natal pertamanya berupa Minimoto Suzuki. Dan disinilah awal mula kecintaannya pada dunia balap motor. Oke, pada usia 7 tahun dia mulai berkompetisi dalam balap minibike di kota asalnya, yaitu Coronao. Kemudian pada tahun 1996, pada usia 9 tahun, dia sudah memasuki kejuaraan Minimoto Italia. Dengan perjuangannya tersebut, dia langsung terlihat ketika dia memenangi kejuaraan tersebut pada tahun 1999 dan tahun 2000. Yang dimana pada tahun 2000 dia menjadi runner-up kejuaraan Minimoto Eropa. Setelah sukses di ajang Minimoto, Simoncelli melangkah ke kejuaraan Italia 125cc pada tahun 2001 dan dia berhasil memenangkan gelar juara di tahun pertamanya. Dan ini prestasi yang membawanya ke kejuaraan Eropa 125cc. Pada tahun 2002, debut Simoncelli di kejuaraan 125cc terjadi. Pada tahun 2002 itu tidak terlalu menonjol. Tapi pada tahun 2004 akhirnya dia berhasil meraih kemenangannya di GP pertamanya di GP Spanyol. Dan dia menandai awal dan serangkaian prestasi selama berkompetisi di kelas 125cc. Simoncelli tidak berhasil meraih gelar juara dunia, namun dia berhasil mengumpulkan pengalaman yang berharga yang mempersiapkannya untuk tantangan selanjutnya di kelas yang lebih tinggi lagi. Pada tahun 2006, Simoncelli naik ke kelas 250cc bergabung dengan tim Metis Gilera. Di musim pertamanya di kelas 250cc, karir Simoncelli yang tidak terlalu konsisten dan finish ke 7 dan 10. Sepanjang karirnya di kelas ini cukup memuaskan lah ya, dengan hasil terbaiknya adalah posisi ke-6. Namun dia bersaing untuk gelar Rookie of the Year hingga akhirnya dia kalah sama Shui Aoyama dengan selisih 7 poin dan menempati peringkat ke-10 secara keseluruhan. Dengan gagalnya Simoncelli di tahun tersebut, pada tahun 2007 performanya juga tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, yang dimana Simoncelli kembali finish di peringkat ke-10 klasemen akhir tanpa meraih podium. Namun pada tahun 2008 menjadi awal baik dalam karirnya Simoncelli. Akhirnya dia berhasil meraih kemenangan pertamanya di kelas 250cc pada GP Italia Mugello 2008. Dan kemenangannya ini diikuti dengan kemenangan GP Catalunya telah menyalip Alvaro Bautista di lap terakhir. Kemenangan tersebut berlanjut di GP Jerman dan GP Australia. Pada GP Malaysia 2008, Simoncelli mengunci gelar juara dunianya 250cc setelah finish di posisi ketiga. Setelah 4 tahun di kelas 250cc, Simoncelli akhirnya memiliki kesempatan untuk naik ke kelas MotoGP pada tahun 2010. Dia bergabung dengan tim San Carlo Gersini Honda. Di musim debut di kelas utama, Simoncelli diwarnai dengan adaptasi terhadap motor yang lebih bertenaga dan persaingan yang lebih ketat, yang pada akhirnya Simoncelli tidak meraih podium sama sekali di musim debutnya ini. Meskipun tidak pernah meraih podium, dia berhasil menunjukkan potensi besarnya dengan beberapa kali finish di posisi 5 besar. Kemudian ketika memasuki 2011, di musim 2011 ini menjadi musim yang menjanjikan bagi Simoncelli, yang dimana di musim tersebut dia berhasil meraih pole position pertamanya di
Grand Prix Catalunya dan menunjukkan sebuah konsisten sepanjang musim. Namun, beberapa insiden dan kecelakaan menghalanginya dia meraih hasil yang terbaik. Walaupun begitu, Simoncelli berhasil menangani balapan di GP Ceko dan finish di posisi ketiga dan berhasil finish di posisi kedua di GP Australia. Namun sayangnya Simoncelli harus mengalami kecelakaan tragis yang dimana Marco Simoncelli mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya di GP Sepang, Malaysia. Jadi setelah kualifikasi, tim Repsol Honda berhasil menguasai posisi start terdepan dengan Casey Stoner, Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso menempati 3 posisi teratas. Sedangkan Marco Simoncelli sendiri memulai balapan di posisi keempat. Pada lap kedua, saat memasuki tikungan 11 dengan berkarakteristik memiliki tikungan yang lebar, Simoncelli kehilangan traksi pada roda depan motornya, yang menyebabkan motornya itu tergelincir ke arah lintasan. Colin Edwards dan Valentino Rossi yang berada di belakangnya tidak dapat menghindari insiden di depannya. Alhasil, Simoncelli berbenturan dengan rider tersebut dan benturan hebat pun terjadi yang mengakibatkan helm Simoncelli itu terlepas. Two straights where Simoncelli does struggle compared to the other Hondas and probably compared to the other riders. That's what he's missing out, but he's strung around other parts of the track. That's Marco Simoncelli. Ini salah satu aspek yang paling mengejutkan dari kecelakaan ini adalah terlepasnya helm Simoncelli. Secara harfiah, helm ini dirancang untuk tetap terpasang dengan kuat bahkan dalam kondisi apapun. Dengan kecelakaan berat apapun, dalam kasus ini hal tersebut gagal terlaksana. Tapi kenapa helm Simoncelli itu bisa terlepas? Jadi menurut hasil investigasi yang ada, dengan benturan yang sangat keras pada suhu tertentu, kemungkinan besar menyebabkan pengait helmnya itu gagal mempertahankan posisinya, dan helmnya itu terlepas dan membuat Simoncelli tidak terlindungi dari cedera fatal di bagian kepala, leher, dan dada. Kemudian setelah kecelakaan, balapan segera dihentikan dengan berkibarnya red flag. Setelah red flag, Simoncelli segera dibawa ke pusat medis sirkuit. Namun sayangnya pada pukul 16.54 waktu setempat, Simoncelli dinyatakan meninggal dunia akibat trauma berat di kepala, leher, dan dadanya. Dunia balap kehilangan sosok talenta muda di sirkuit Sepang, Malaysia. Namun, sebenarnya apa yang salah dan bagaimana hasil investigasi kasus ini? Jadi setelah kecelakaan ini, pihak sirkuit langsung melakukan investigasi dan hasil investigasi ini resmi menyimpulkan bahwa insiden tersebut adalah kecelakaan balap yang tragis tanpa adanya kesalahan teknis pada motor atau faktor eksternal lainnya. Hasil investigasi kecelakaan ini juga dijadikan sebagai contoh resiko yang selalu ada dalam olahraga balap motor dan pentingnya harus meningkatkan standar keselamatan bagi para pembalapnya. Tapi nggak sampai di situ saja. Dengan pasca kecelakaan itu, pihak penyelenggara dan komunitas balap motor melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur keselamatan sirkuit Sepang, khususnya meninjau ulang dan meningkatkan langkah-langkah keselamatan untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Memang kejadian ini sangat mengerikan bahkan untuk kelas MotoGP sekalipun. Tapi tetap aja yang berpendapat kalau Simoncelli kemungkinan akan mengalami hal tersebut karena mau bagaimanapun Simoncelli semasa balapannya di kelas apapun dia terlalu agresif. Oke, kita tahu Simoncelli memang dikenal sebagai pembalap yang agresif dan tidak takut mengambil resiko. Dia sering melakukan manuver overtake yang berani di tikungan sempit. Bahkan pembalap lain saja memilih untuk menunggu kesempatan yang lebih aman. Dengan gaya balapnya ini membuatnya menjadi pembalap yang menarik dan disukai penonton MotoGP. Tapi ini selalu membuatnya rentan terhadap kritik dan konflik dengan pembalap lain.
Sebenarnya ada beberapa insiden yang terjadi selama karirnya seperti kontak dengan Dani Pedrosa di GP Prancis pada tahun 2011. Namun, apakah gaya balapnya ini menyebabkan kecelakaannya di Sepang? Untuk race di Sepang sepertinya tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan gaya balapnya. Mungkin ada, tapi ya sedikit, yang dimana dia benar-benar murni karena kehilangan traksi saja. Yang pada akhirnya Simoncelli mengalami low side dan kehilangan kendali akan motornya. Walaupun belum sepenuhnya low side, tapi Simoncelli sudah mengalami low side. Jadi kecelakaan ini murni karena kehilangan traksi saja. Marco Simoncelli memang pembalap agresif, namun ini bagian dari identitasnya sebagai pembalap. Tetapi tidak ada bukti bahwa gaya balap tersebut secara langsung berkontribusi pada kecelakaan fatal di Sepang. Mau bagaimanapun, Simoncelli adalah pembalap terbaik sepanjang karirnya. Jika kalian punya saran atau pendapat lain tentang video ini, tulis pendapat kalian di kolom komen.